Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kembali lagi bersama saya M. Rizky Nedi, yaitu dengan NIM 21010177. Oke, pada kesempatan kali ini saya kembali lagi akan mengerjakan tugas dari Red Hat Academy, yaitu di poin di chapter 10 pada poin 10.3, di mana di sini lab ini membahas tentang manage Linux host and using system rules. Jadi di sini kita akan mereview dan memanage host, menjalankan host untuk Red Hat Experience Linux. Jadi kita akan membuat playbooks atau dua system rules pada yang akan kita set up sekarang atau nanti. Seterusnya ini juga akan memuat logic volume on konfigurasi network interface. Maka nanti modulnya akan membahas tentang setup cron job dan user with sudo privilege. Oke, di sini untuk tujuannya nanti ada 4. Tujuan yang pertama, setelah kita membuat lab ini, nanti kita akan menggunakan Red Hat System Rules.struct untuk mengerol yang akan kita buat nanti, yaitu membuat format and persistently mon volume on a managed host. Jadi di sini kita akan yang tujuan keduanya, yaitu membuat user with sudo access. Dan yang ketiga, mengkonfigurasi setting network untuk memanage host atau collect network related Ansible fact. Dan yang kedua, schedule cron job. Jadi di sini langsung saja tanpa lama-lama kita akan memulai kelas ini atau lab ini dengan memicu awalan perintahnya, yaitu lab spasi start spasi review minus cr2. Langsung saja kita enter. Kita kopikan maksudnya dan kita enter. Oke, sebelumnya di sini saya akan membacakan spesifikasinya. Di sini nanti kita akan menggunakan direktorinya, yaitu home student review minus crl untuk project ini. Dan yang kedua adalah install untuk nanti kita akan menginstal ini Red Hat.rule minus system minus rules untuk content collection di collection subdirektorinya pada project directory ini. Dan yang ketiga adalah membuat playbook yang bernama stroke.yml. Maksudnya di sini kita akan membuat catatan nanti untuk membuat stroke yang bernama stroke.yml yang akan kita gunakan nanti. Ini sama seperti yang di atas, dan sistem rule-nya akan kita konfigurasikan logical volume untuk meneget host di web servernya. Pada grup spesifikasi inventory ini berisi project directory, dan playbooknya nanti dapat kita setup menggunakan logical volume. Jadi di sini kita dapat di sini ini ada 3 kriterianya. Berarti kita akan menggunakan create volume group yang bernama vg-web untuk digunakan di div di fddb. Berarti ini untuk storage device-nya agar tidak lama ya.
Kita ubah ke bahasa Indonesia. Oke, di sini nanti untuk selanjutnya kita akan membuat volume logis bernama 1V content berikut yang berukuran 128 MB dari VG Web. Group volume format dengan sistem filenya XFS dan akan kita pasang di direktori var/www/html/content. Oke, selanjutnya di sini nanti akan kita buat volume logis bernama upload yang berukuran lebih besar dari konten, yaitu berukuran 256 MB dari VG webnya, dan format yang digunakan juga sama, XFS, dan dipasang juga di tempat yang dipasang di tempat yang berbeda, yaitu kalau yang ini di konten, kalau yang ini akan upload. Oke, selanjutnya nanti kita akan jalankan stroke.yml-nya pada playbook untuk mengkonfigurasi penyimpanannya. Dan selanjutnya nanti kita tulis playbook bernama diffusers.yml yang membuat developer, pengguna pada host terkelola dan web server grup instant inventaris. Playbook harus dibuat sebagai berikut. Berarti ini kriterianya yang akan kita ikuti nanti. Kita harus menggunakan kata sandi developer. Pengguna menggunakan PWHASH. Variabel yang disediakan dalam ini adalah variabel yang disediakan dalam password.yml. File yang dienkripsi dalam Ansible Port. Kata sandinya adalah kata sandi Ansible Port untuk pass file tersebut adalah Red Hat. Jadi maksudnya di sini adalah nanti untuk nama penggunanya yaitu developer, untuk kata sandinya adalah Red Hat. Pengguna juga harus menjadi anggota webdiv group. Anggota webdiv group harus dapat menjalankan sudo perintah tanpa perintah kata sandi. Oke, kita buat atau ubah sudoers file yaitu etc/sudoers.d/webdiv dengan menggunakan modul Ansible built-in line in file. Setiap settingan pada sudoers file harus divalidasi sebelum perubahan diterapkan. Di sini kita juga selanjutnya pada spesifikasi selanjutnya kita akan menjalankan diffuser pada playbook untuk memverifikasi bahwa developer pengguna dapat masuk ke host terkelola dalam web server group. Oke, dan dapat menjalankan perintah seperti root pada host tersebut tanpa menggunakan sudo atau kata sandi. Berikutnya kita akan tuliskan buku pedoman bernama network.yml menggunakan Red Hat system.roles.networks. Peran sistem untuk mengkonfigurasi ETH1 antarmuka jaringan pada host terkelola dalam web server grup inventari dengan alamat IP 172.25.250.45/24. Jadi alamat IP yang kita gunakan nanti adalah ini. Dan selanjutnya kita akan jalankan network.yml untuk buku petunjuknya. Selanjutnya untuk spesifikasi selanjutnya di sini dapat kita lihat, kita akan tulis buku petunjuk log root.yml untuk menyiapkan pekerja cron system dengan nama berikut, yaitu kriterianya di sini ada 3. Kita akan menggunakan Ansible built-in modul untuk pengguna, yaitu di sini pekerja cron system pada host yang dikelola dalam web server grup inventaris. Pekerjaan tersebut harus dijalankan oleh DevOps menggunakan setiap malam pada tengah malam. Pekerjaan harus menjalankan logread min v spasi /etc/logread
.d.httpd perintah untuk merotasi log dalam from/log/httpd. Maksudnya di sini untuk merotasi log dalam direktorinya. Selanjutnya nanti kita akan jalankan log root YAML sebagai buku petunjuknya, dan di sini nanti kita jalankan buku pedoman bernama set.yaml yang mengimpor 4 buku pedoman. Berarti 4 buku pedoman yang telah kita buat tadi nanti kita import sebagai aktivitas. Oke. Buku pedomannya kan nanti akan bernama stroke.yaml, div user.yaml, network.yaml, log root.yaml. Setelah itu spesifikasi yang terakhir yaitu kita jalankan set.yaml, buku petunjuk, dan pastikan tidak ada kesalahan. Oke, di sini kita lanjut dulu. Untuk yang pertama, kita akan install Red Hat-nya untuk koleksi form untuk Red Hat System Rules-nya. Oke, file intro. Oke, lanjut saja pada 1.1. Kita akan menjalankan perintah atau kita masuk ke direktori cd review -cr3. Langsung saja kita jalankan dengan perintah cd tanda tildenya. Oke, di sini kita lanjut saja untuk kita menggunakan Ansible -Galaxy pada komen untuk menginstal Red Hat. Untuk menginstal redhat.rel.system rules collection from koleksinya untuk ke Red Hat yang ke sini. File into ini untuk kita masukkan ke directory collection. Langsung saja kita picu perintahnya untuk menginstal Ansible Galaxy-nya. Oke, kita tunggu. Di sini pada perintah keduanya kita akan tulis playbook bernama stroke.yaml yang menggunakan ini peran sistem untuk mengkonfigurasi volume logis bagi host terkelola di web server group. Berarti kita tentukan oleh file inventory directory pada proyek kita yang akan kita buat ini harus menyiapkan volume logis. Ini berarti ada 3 kriterianya. Yang pertama kita buat volume bernama vg.webserver yang sebagai penyimpanannya kita taruh pada div/vdb. Oke, dan selanjutnya kita membuat volume logis bernama lf content yang berukuran 128 tadi yang kita ambil dari VG Web Group yang menggunakan format dengan sistem file XVS. Lalu nanti kita pasang di direktori var www/html/content. Dan yang ketiga ini kita akan membuat volume logis bernama lv upload yang berukuran 256 dari VG Group juga, dan sama menggunakan format file XVS dan dipasang di direktori www.html.upload. Langsung saja di sini kita buat pada perintah 2.1 kita buat file bernama kita buat playbook bernama ini bernama stroke.yaml. Kita picu perintah ini. Oke. Dapat kita lihat di sini nanti kita akan menambahkan yaitu namanya, ada nama, ada host. Hostnya ini dari yang kita ambil dari web server
dan rulesnya yaitu red hat. Ini nama rulesnya yang akan kita gunakan nanti. Langsung saja kita copy. Nanti di sini ada untuk perintah lengkapnya. Nanti kita kopikan di sini ya. Untuk perintah lengkapnya, jadi kita kopikan saja, kita jelaskan saja dulu ini apa maksudnya. Jadi definisi struct pools variabel ini yang akan kita set pada grup volume yang bernama vg.web. Jadi the type to LVM ini maksudnya nanti kita akan memasukkannya ke device div fdb. Langsung saja, nanti juga kita di sini kita akan menambahkan volume. Di sini juga kita akan menambahkan logical volumenya yang berukuran 128, dan di sini juga kita akan menambahkan lf untuk outputnya yang berukuran 256. Jadi ini adalah untuk perintah lengkapnya. Jadi agar tidak error ya, kita ambil, kita picu atau kita kopikan dari sini saja agar tidak terjadi kesalahan pada saat mengcopy. Langsung saja kita picu. Oke, jika sudah tercopy semua, kita escape .2wiki. Selanjutnya di sini kita jalankan struct ML-nya, yaitu menggunakan perintah Ansible Navigator. Oke, kita enter. Kita tunggu sampai sukses. Oke. Jadi untuk yang ketiga ini kita akan membuat playbook lagi, atau kita menambahkan playbook lagi. Div yang bernama div user.yaml. Kita lihat di sini, kita lihat dulu perintahnya, apakah ada perintah komplitnya agar kita tidak susah nanti. Oke, lanjut. Tadi kita di sini, kita jelaskan dulu. Oke. Jadi jika kita akan membuat div user.yaml ini, kita harus mengikuti kriteria yang ini, yaitu menetapkan kata sandi untuk developer dengan menggunakan pwhash variabel yang disediakan dalam pass main.vault.yaml yang dienkripsi menggunakan Ansible Vault. Kata sandi Ansible Vault untuk pass YAML file tersebut adalah Red Hat. Berarti pengguna developer atau harus menjadi anggota web server group dulu. Anggota web server group harus dapat menjalankan sudo perintah, yaitu perintah tanpa kata sandi. Buat atau ubah sudo file dengan menggunakan Ansible built-in modul setiap something, yaitu Ansible perubahan diterapkan. Oke, selanjutnya kita akan memulai. Selanjutnya di sini kita akan memulai membuat pedoman atau playbook, yaitu bernama div user.yaml. Berarti di sini itu. Oke. Nah, bentar. Kita quit dulu.
Oke, sebelumnya kita tambahkan dulu, yaitu add. Bentar. Oh, benar, yaitu fin. Pada perintah ini kita akan menambahkan sesuai perintahnya tadi, yaitu ada namanya local user. Ya, kita tambahkan juga tadi sesuai di sini kita menambahkan core files untuk mengakses platform YAML-nya. Oke, selanjutnya di sini untuk perintahnya ini kita menambahkan lagi untuk pada playbooknya, yaitu menggunakan Ansible building.group modul modul ini menggunakan webdiv group untuk mengelola hostnya. Berarti di sini kita tambahkan ini and web server group Ansible building group webdiv. Selanjutnya di sini ada menggunakan add second playbooknya, sama menggunakan Ansible dan Ansible usernya untuk kita buat developer atau penggunanya untuk mengelola hostnya, dan pengguna harus masuk menjadi member web server group dulu. Maka kita picu perintah, nanti kita tambahkan yaitu create user account. Di sini untuk grupnya webdiv, agar dia masuk ke webdiv dulu. Untuk passwordnya menggunakan PWHash yang nanti akan dienkripsi menjadi Red Hat. Lanjut di sini sama tadi untuk memodifnya, yaitu sudo tanpa harus untuk mengkonfigurasi file allow webdiv group member menggunakan sudo with untuk mengelola host. Jadi di sini ada namanya untuk memodif. Oke, sesuai. Oke, lanjut saja. Ini untuk komplit semua yang dari sini sampai sini. Ini untuk perintah komplitnya. Untuk playbook. Ulang. Kopikan. Langsung saja kita insert dulu yang ini, lalu escape. Kita buang itu. Untuk perintah keempat kita jalankan, kita coba menjalankan playbook div user.yaml-nya. Kita picu. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu kita akan memasukkan password yang sudah dienkripsi, yaitu passwordnya Red Hat. Enter. Jika sudah, kita masuk ke 4.2. Di sini kita menggunakan SSH sebagai pengguna atau developer, dan masuk ke dalam server, dan kita coba masuk ke dalam server.lab.example.com. Oke, langsung saja kita picu perintahnya. Oke, jika sudah, kita akan menggunakan root atau mencoba menggunakan root untuk mengkonfir password, yaitu kita menggunakan perintah sudo
spasi minus i berarti. Nah, jika sudah, lalu kita logout dari server. Dari server yang ini kita logout dulu, yaitu kita picu perintah exit lagi untuk keluar dari server. Ya, jika sudah berhasil logout, di sini untuk langkah kelima kita akan membuat playbook lagi, playbook baru yang bernama network.yaml, ya, menggunakan rules, Red Hat rules untuk sistem konfigurasi ETH satunya. Di sini kita menggunakan IP address 1.2.250.4.5/24. Oke, agar tidak lama-lama, lanjut kita copy dulu untuk nama playbooknya. Kita enter di sini. Di sini kita disuruh membuat network.yaml, yaitu playbook membuat satu playbook yang bertujuan untuk target web server inventory. Berarti kita akan picu perintah ini, kita masukkan ke sini, lalu kita escape .2 wiki, kita enter. Nah, pada direktori ini, sebentar. Nah, pada direktori ini nanti kita akan jalankan playbook. Oh, mana dia? Ya, kita akan menggunakan ini untuk menjalankan file yang sudah kita buat tadi. Untuk mereview setting IP konfigurasinya, kita akan menjalankan section in the readme.md. File ini akan digunakan untuk mengkonfigurasi ETC networking interface pada yang menggunakan IP 172.25.250.45. Oke, langsung saja kita picu. Mana dia? Yaitu oke. Mana dia tadi? Oke. Jika sudah, kita kembali lagi. Kita masukkan. Di sini dapat kita lihat semua catatannya sudah masuk di sini. Kita lihat dulu apakah IP address-nya sudah masuk. Kita lihat. Oke. Oke, lanjut saja. Di sini untuk membuat selanjutnya kita disuruh membuat group force sebagai subdirectory, yaitu kita picu perintah mkdir spasi minus pf group /web server. Kita enter. Oke, jika sudah, kita disuruh membuat force.yaml. Di sini kita membuat lagi. Di sini sebagai request role sebagai role variabelnya. Karena di variabel apples.host yang berada di web server host group,
Jadi di sini kita akan membuat file di dalam directory group force ya /web server. Lanjut, kita akan membuatnya, yaitu kita kopikan force, langsung saja kita tulis force. Oke, ini untuk di sini berisi IP yang tadi kita sebutkan. Lanjut, kita eksekusi untuk menjalankan network.yml-nya. Kita tunggu dulu. Jika sudah, kita akan menulis playbook playbook panduan yang bernama logrole.yml yang akan kita setup sebagai sistem cron job. Yang di sini memiliki kriteria ada 3, yaitu menggunakan ansible.building module untuk membuat etc.cron.d/root web. Sistem cron job ini akan mengelola host pada web server inventory group. Dan selanjutnya the job must akan kita jalankan ke DevOps user effort. Yang akan kita jalankan yang bisa dijalankan di malam atau tengah malam. Oke, selanjutnya nanti kita akan menggunakan atau menjalankan ini di komen yang berada pada direktori var log httpd. Oke, selanjutnya nanti kita akan jalankan log.read.yml. Berarti di sini kita akan membuat lagi playbook baru bernama log.yml. Ini berarti kita kopikan ini. Di sini berisi recurring cron job yang hostnya berada di web servers. Jadi kita escape .2 wiki. Belum. Berarti di sini kita disuruh menambahkan untuk define pada cron jobnya, yaitu ini. Dan selanjutnya untuk mengkonfigurasi untuk semua night atau tengah malamnya pada menit 0, jam 0, ya segini. Dan ini untuk menjalankan parameter parameter saat membuat job. Oke. Untuk perintah komplitnya langsung saja kita kopikan dari sini. Oke, langsung saja kita picu perintahnya kembali, yaitu langsung saja insert. Agak ngelek. Insert. Escape .2 wiki. Untuk mengeceknya apakah sudah berhasil, akan kita jalankan untuk Ansible Navigator run-nya. Oke, kita picu perintah Ansible Navigator run. Lanjut, kita kopikan untuk mengeceknya.
Oke, sudah masuk pada playbook yang berada di home directory. Pada directory home /student /review /log minus root.yml. Berarti di sini selanjutnya kita akan menjalankan log minus root-nya, yaitu menggunakan perintah ansible minus navigator. Nah, kita enter lalu kita sudo, yaitu kita picu perintahnya ini dan kita tunggu apakah dia berhasil. Oke, berhasil. Selanjutnya kita mengikuti komen menggunakan SSH untuk mengakses kembali ke dalam server. Oke. Di sini pada perintah ketujuh kita akan menambahkan pada set.yml-nya, yaitu kita akan mengimport playbooks in the proceeding step, yaitu memiliki kriteria yang 4 ini yang sudah kita buat tadi dan akan kita jalankan di set YAML. di sini dapat kita lihat ada catatan, yaitu kita mengikuti playbook menggunakan nama untuk import playbooknya. Di sini kita bebas menggunakan nama apa saja. Berarti di sini kita buat bernama im site.yml. Site.yml. Kita enter. Lalu kita ambil untuk menambahkan semua playbook yang telah kita buat tadi. Biar nanti di sini tujuannya kita menjalankan di satu tempat. Kita escape. Titik 2 wiki. Oh, sorry bro, nge-lag. Titik 2 wiki. Nah, di sini akan kita jalankan playbook set.yml-nya. Apakah sudah berhasil atau tidak yang kita buat semua tadi itu? Oke. Di sini kita masukkan passwordnya. Kita tunggu sampai semua prosesnya selesai. Di sini kita akan setelah semua berhasil, kita akan melakukan evaluasi apakah kita berhasil untuk menjalankan semua yang kita buat tadi. Oke, lanjut. Kita melakukan evaluasi untuk atau penilaian. Apakah ada yang gagal atau ya berhasil semua? Oke, di sini dapat kita lihat untuk VG webnya sudah sukses. Oh, ada yang file bro. Untuk IP address. Sebentar. IP address ETJ interface-nya di mana ini?
Iya, di sini kayaknya. Di sini nanti kita coba cek di film force. Oke, di sini untuk name-nya, sorry. Kita hapus saja semua dulu. Oke, kita masukkan ulang. Kita picu perintahnya.
Coba kita tes dulu untuk mengevaluasinya apakah dia sudah berhasil atau belum. Oke, ternyata di sini masih file juga. Tapi tidak apa-apa, saya cuma gagalnya di saat memasukkan IP address-nya. Jadi saya mohon maaf untuk kesalahan saya, nanti saya akan perbaiki sendiri. Mungkin saya akan menyukupkan saja lab ini. Saya akan memicu perintah lab finish review ke CR3. Jadi cukup sekian lab 10.3 ini. Saya mohon maaf, jadi 10.4 maksudnya. Jadi saya mohon maaf kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.